Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nama saya Rena Stasia dari Universitas Mercu Buana Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan tujuan kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia, dan masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah tersebut dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut apa. Aku kesal dengan Otonomi daerah adalah suatu kewenangan atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola urusan rumah tangga daerah tersebut dengan sendiri. Otonomi daerah tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Tujuan otonomi daerah dari sisi politik itu dipilihnya suatu kepala pemerintah daerah dengan cara demokratis dan penyelenggaraan pemerintahannya itu responsif. Yang kedua, terbukanya peluang bagi pemerintah di daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi. Yang ketiga, menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. Yang keempat, mengetahui masalah-masalah yang menjadi kewenangan atau acuan program suatu daerah dalam meningkatkan produktivitas dalam bidang tertentu. Terus yang kelima, mengetahui sejumlah mana arah dan sasaran suatu daerah dalam pencapaian menuju suatu daerah yang otonom. Yang keenam, mengetahui tingkat keberhasilan dalam pencapaian program atau bidang tertentu sehingga suatu daerah bisa menjadi daerah otonom. Kelebihan dari otonomi daerah yaitu pemerintah provinsi mampu melihat kebutuhan yang mendasar pada daerahnya untuk menjadi prioritas pembangunan. Yang kedua, pembangunan di daerah tersebut akan berkembang. Contohnya seperti pembuatan jalan tol itu akan mempermudah pekerjaan antar kota. Terus yang ketiga, dapat mengatur sendiri tata kelola pemerintahannya. Yang keempat, pemerintah daerah bersama rakyat di daerah itu akan bersama-sama membangun daerah untuk kemajuan dan kepentingan bersama. Kekurangan otonomi daerah tersebut ada makin besar peluangnya untuk muncul raja-raja atau penguasa kecil. Terus yang kedua, kurangnya pengawasan. Yang ketiga, tidak sesuai dengan kondisi daerah tertentu. Jadi kurangnya kontrol pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama yang meliputi pertama yaitu tujuan politik, yang kedua yaitu tujuan administratif, yang ketiga yaitu tujuan ekonomi. Perwujudan dari 3 tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah tersebut ialah yang pertama di bidang politik dulu ya teman-teman. Untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan DPRD. Terus yang kedua, perwujudan tujuan administratif yaitu pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan,
serta pembaruan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Terus tujuan ekonomi yang ingin dicapai yaitu peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Gagasan dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut gagasan yang luar biasa yang menjanjikan berbagai kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dan lebih maju. Tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah itu terjadi dari berbagai sudut pandang. Salah satunya yaitu di bidang hukum dan sosial budaya. Adapun aspek-aspek yang menyebabkan belum optimalnya sebuah otonomi daerah, yaitu kelemahan aspek regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan implementasi regulasinya. Masalah yang timbul akibat adanya otonomi daerah. Yang pertama ialah adanya eksploitasi pendapatan daerah, di mana kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Yang kedua ialah pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Yang kedua ialah pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap, sehingga menyebabkan kesalahpahaman dan menimbulkan permasalahan yang ada di daerah tersebut. Yang ketiga yaitu penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai atau yang belum ada. Yang keempat ialah kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang kelima yaitu korupsi di daerah. Yang keenam yaitu adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa di-share juga ya teman-teman.